Shalom saudaraku, kita mengucap syukur dalam anugerah rahmat-Nya kita masih diperkenankan Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, dalam realitas kehidupan yang kita jalani, ada barang tertentu yang bukan milik atau kepunyaan kita, namun kita mengaku-ngaku sebagai milik kepunyaan kita. Bahkan, kita mungkin akan menggelengkan kepala oleh karena merasa tidak pernah mengambil barang milik orang lain. Namun, jangan salah sangka ya, ini bukan soal mencuri barang milik orang lain, namun lebih soal mengaku barang yang bukan milik kita. Supaya tidak keliru memahami, saya ambil contoh simpel, misalnya saja, sebagai seorang karyawan atau karyawati yang bekerja di sebuah perkantoran atau perusahaan, bukankah seringkali kita menyebut komputer yang kita pakai untuk bekerja itu, yang merupakan inventaris kantor tempat kita bekerja, dengan sebutan dalam tanda petik komputer saya? Demikian halnya dengan istilah ruangan saya, meja saya, telepon saya, mobil saya, dan seterusnya. Padahal nyatanya semua barang itu adalah milik inventaris kantor atau perusahaan tempat kita bekerja. Namun, bukankah dengan percaya diri kita pun selalu menyebut semuanya itu sebagai milik kita? Dari gambaran ini saudaraku, dapat kita memahami tentang prinsip kepemilikan bagi orang percaya. Sesungguhnya, semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Kita hanyalah pegawai yang dipercaya untuk mengelolanya. Kita bisa menyebut anak saya, rumah saya, mobil saya, perusahaan saya, uang saya, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya semuanya itu adalah milik Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di ayat yang ke-14 dalam bacaan kita, "Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya." Hal ini yang diingatkan oleh Musa abdi Allah itu dalam perikop Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-22 ini, sebagai pidatonya, agar umat Israel mengakui keberadaan dan otoritas Allah dalam hidup mereka sebagai umat kepunyaannya. Peringatan ini juga mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya semuanya yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Posisi kita hanyalah pengelola saja. Alangkah baiknya jika kita menjadi bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola semua berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Alkitab berkata di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 bacaan kita harus memperhatikan janda, anak yatim, dan orang asing yang membutuhkan pertolongan. Ini artinya, semua yang kita miliki hendaknya tidak digunakan hanya untuk kepentingan kita sendiri, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Sekalipun kita sepertinya yang memiliki, sebenarnya kita bukan pemiliknya. Kita ini hanyalah pengelola.
Pertanyaannya untuk kita renungkan ialah, sudahkah saudara dan saya menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab? Amin. Mari kita sehati dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk menikmati setiap anugerah berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sesungguhnya kami menyadari bahwa bukan hanya sekedar diberikan kesempatan untuk memakainya, tetapi setiap berkat itu dapat kami kelola dengan bijaksana. Karena itu biarlah dalam setiap kesempatan yang indah itu, kami juga dimampukan menjadi pengelola yang bertanggung jawab dalam tuntunan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan setiap kepercayaan anugerah berkat-Mu kepada kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.